Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Melanjutkan ya tafsiru surati An-Nas. Terakhir mengakhiri buku ya. Selesai juz amma, alhamdulillah. Yuk. Ahi baca. Bismillah. Tafsiru suratin Nas. Ma min ahadin min bani Adamah illa walahu qarinun minasyayatini yuzayyinu lahul kufra wal fusuqa wal isyana. Fa'alal muslimi an yalja'a wa ya'tasima billahi ta'ala liyaqiyahu syarra hadzal aduwi wa min dzalika an yaqra'a hadhihi surata qala ta'ala. Tafsir surat An-Nas. Tidaklah salah seorang dari manusia, dari Bani Adam, kecuali diwakilkan baginya jin korin dari setan, dari jenis setan yang menghiasi, memperindah kepada manusia kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berlindung dan berpegang teguh atau kembali berpegang teguh kepada Allah Ta'ala agar melindunginya dari keburukan musuh ini. Dan oleh karena itu hendaknya manusia membaca surat ini. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah ya. Tafsiru suratin Nas ini penting kita ketahui karena sesungguhnya dengan keterangan yang tegas tidak ada satupun manusia kecuali padanya ada korin dari setan. Yang mana ini korin yang mengalir di dalam diri manusia punya kemampuan apa ya ikhwah? Punya kemampuan membelokkan dari as-siratal mustaqim. Karena kufur yang itu jalan belok, putar balik, ya kan? Putar balik, yang itu al-fusuk, ya kan? Meninggalkan jalan yang lurus, keluar dari ketaatan, ya kan? Al-isyan, al-maksiyah, itu durhaka kepada perintah Allah, itu dipandang baik. Dia hiasi, yuzayyinu, dia menghias-hiasi, dia memoles dengan beragam bisikan, beragam alasan, nah gitu. Kufur dipandang baik, aja gitu. Tuhan itu 5 biar kuat itu toh. Kan demikian. Ya, dipandang baik, fasik ya kan, mencuri ya, biar bisa kaya gitu toh. Biar kaya nanti kalau bisa mencuri kan gitu. Dan seterusnya, intinya ada apa yang membisiki untuk memandang baik al-kufra wal fusuqa wal isyan. Dan kita memusuhinya. Tapi memusuhinya tidak bisa dengan cara ini korin dibleh. Tidak bisa dibunuh. Enggak bisa ya. Karena setan udah diberi tangguh oleh
Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil kiamah. Berarti apa makna memusuhinya? Ya, makna memusuhinya adalah berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah, mencari penjagaan kepada Dia Subhanahu wa taala liyaqiyahu syarr hadzal adu, agar Dia Ta'ala lah yang menjaga diri manusia, yang berlindung itu menjaga diri dari apa? Dari kejelekannya ini musuh. Dari kejelekan dia, kejelekan setan menghias-hiasi manusia memandang baik al-kufra wal fusuqa wal isyan. Itu yang kita harus mengerti, itu makna memusuhi setan. Ya. Jadi makna memusuhi setan bukan kamu ambil pistol tak tembakin biar mati. Bukan gitu. Tapi maknanya adalah kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berlindung kepada Allah sehingga mengerti bagaimanapun kufur, fusuk, isyan dipoles, ya kan, didandani, dipandang indah, kita enggak tertipu. Tetap bisa mengerti buruknya al-kufra, jeleknya al-fusuqa, ya kan, kejinya al-isyan. Nah, gitu kita harus tahu. Nah, itu. Tahu itu sehingga enggak terperdaya oleh hiasan yang memandang baik al-kufra wal fusuqa wal isyan. Itu kita maknanya memusuhi setan itu gitu. Ya. Itu kita mana memusuhi setan. Nah, diantaranya apa? Bersandarnya dan mencari perlindungan. Mindalika, diantara caranya adalah membaca surat ini. Membaca surat ini, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Nihwah maudhu'us surah, apa maudhu'nya? Al-i'tisamu billah. Mencari penjagaan, mencari ismah, ya. Perlindungan kepada Allah, wal isti'adzah, kepada Allah dari gangguan asyayatin, baik itu setan al-jinni maupun setan al-insi. Ya, ini maudhu'us surah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung. Birabbin nas apa? Rabbin nas murabbihim. Berlindung kepada Allah Rabbin nas, Allah yang mendidik manusia, yang mentarbiah manusia bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya, dengan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Dia Ta'ala itu mendidik manusia. Makanya jantung kita bisa kerja dengan baik tanpa sekolah, ya. Ginjal bisa kerja tanpa disekolahkan. Dan nek loro ya diobatkin tak akeh, bayari larang. Sejak kecil bisa berfungsi dengan baik. Dia Ta'ala yang mendidik kan gitu. Dengan nikmat-nikmatnya mendidik diri kita, mendidik tiap-tiap anggota badan kita kan gitu. Itu yang mendidik Allah Ta'ala. Makanya itu Dia Ta'ala sudah jelas buktinya. Itu bukti Dia Ta'ala adalah baik. Ya kan? Bukti Dia Ta'ala mulia. Kenapa kita ragu-ragu untuk berlindung kepada Allah? Dia Rabbin nas, Dia adalah pendidik manusia, pendidik seluruh anggota badan manusia dengan semua nikmatnya itu, dengan semua keadaan yang bagus ini. Coba kamu mana bisa menggenggam kalau gak diberi jari jemari kan gitu. Dia Ta'ala yang si jari jemari berikut otot dan sarafnya kan itu ya kan ya. Ya, kita suruh berlindung kepada Dia Ta'ala birabbin nas. Demikian juga Dia Ta'ala malikin nas. Malikin nas, malikihim al-mutasarrifi
fihim. Dialah yang menguasai manusia, yang memiliki manusia, yang menciptakan manusia, yang mengatur al-mutasarrif, yang mengatur di dalam apa yang terjadi pada diri manusia. Ilahin nas. Siapa Allah? Ilahin nas, ma'budinas. Sesembahan seluruh manusia. Alladzi yatawajjahu ilaih, yang mana alladzi alladzina ma'budihim alladzi alladzina apa di alladzi wa alladzina alladzi, kenapa? Ya, menaati ma'bud, bukan menaati anas. Ya kan? Menaati ma'bud, bukan menaati anas. Makanya silah mausulnya aidnya mana? Ilaihi, bukan wawu yatawajjahun. Ya, ilaihi. Yang mana kepadanya lah mereka semua yatawajjahun, menghadapkan wajah mereka dengan beragam macam-macam ibadah, semata-mata mereka mendekatkan diri kepada Dia Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nih wah, di mulianya ini surat ya kan, menyebut Allah Ta'ala sebagai apa? Rabbin nas, sebagai Malikin nas, sebagai Ilahin nas. Ya, kepadanya kita diperintahkan mencari perlindungan min syarril waswas. Min syarril waswas, dari keburukan al waswas. Apa waswas? Asyaiton. Dari keburukan pembisik. Dari keburukan pembisik, dari keburukan sang pembisik. Siapa sang pembisik? Syaitan. Mana dia? Dia adalah al-khannas. Dia adalah al-khannas, dari setan, dari pembisik yang al-khannas. Al-khannas ini bentuk sighah mubalaghah. Ya kan? Apa al-khannas? Al-khannas alladzi yakhtafi idza dzakara al-abdu rabbahu tabaraka wa ta'ala. Di al-khannas itu dia membisiki setiap kali hamba itu lalai. Membisikin setiap kali hamba itu lalai. Lalai dari menyebut nama Allah. Setiap kali hamba itu lalai dari mengagungkan Allah. Gitu. Setiap kali hamba itu lalai mengingat Allah, lalai mengingat syariat Allah. Nah gitu, ini si Al-Khannas muncul. Memberikan was-was. Memberikan bisikan. Namun idza dzakara al-abdu rabbah, apabila ini hamba posisi mengingat Allah, posisi mengingat syariat Allah, posisi mengamalkan syariat Allah Ta'ala, dia yakhtafi. Dia mundur, bersembunyi. Dia mundur bersembunyi. Nah itu. Makanya kalau manusia itu sedang lalai, nggak mengingat Allah, nggak ingat syariatnya, terbawa oleh dunia, dia menyemangati, ya kan? Menyemangati, dia membisikin terus, mengompori, memprovokasi, kan gitu.
Tapi ketika manusia sadar keagungan Allah, menempuh jalan Allah, menyebut kesucian Allah, dia enggak berkutik. Dia yakhtafi. Dia bersembunyi. Nah itu. Dia bersembunyi. Tapi enggak kabur loh ya. Bersembunyi. Kapan lengah, kapan lupa dia nongol lagi. Bisikin lagi. Gitu. Itu namanya apa? Al-waswasi al-khannas. Itu bahkan khotir kan itu bahaya sekali kan gitu. Itu bahaya, itu bahayanya al-waswasil khannas, ya kan? Itu bahaya sekali. Oleh karenanya kita menjaga diri dengan cara berlindung kepada Allah, membaca ini surat. Gitu kan? Membaca surat ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia membisikkan di dada manusia. Alladzi yuwaswisu, apa yuwaswisu? Yulqi ahadisas su'i fin nufus. Dia yulqi, dia bisa melemparkan, bisa membisikkan, dilemparkan sehingga bisa masuk ke dada manusia tentang apa? Ahadisin nas. Pembicaraan yang buruk. Ya. Ahadisisu ya, pembicaraan yang buruk. Perkataan yang buruk, perkataan yang bertentangan dengan iman, yang meniadakan kesempurnaan iman, itu bisa dia lemparkan masuk ke dalam dada manusia, ke dalam diri dan jiwa manusia. Itu namanya yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kemampuan dia, kemampuan al-waswasil khannas, mampu begitu. Bisa mampu melemparkan gitu. Melemparkan sehingga bisa punya perkataan yang tidak baik. Punya ahadisasu, nah gitu. Bisa punya perkataan yang buruk di dalam dirinya, dalam diri manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Al jinnati al jin ya. Yuk terus fawaid dua ahkam. Bismillah. Yasta'idzu al-mu'minu billahi ta'ala wahdahu wa huwa rabbun nasi wa malikuhum wa ma'buduhum min sayatini al-insi wal jinni. Orang mukmin mencari perlindungan kepada Allah Ta'ala semata, dan dia adalah Rabb manusia dan penguasa mereka, dan sesembahan mereka. Yasta'idzu billahi min, mencari perlindungan dari syaitan, dari jenis manusia dan jin. Ya, itu faedahnya ya. Jadi faedahnya itu yang pertama, mesti al-mu'min yasta'idzu. Mesti apa yasta'idzu? Continue. Ya kan? Yasta'idzu apa? Sekarang dan akan datang. Terus meminta perlindungan kepada Allah sebagai Rabbin nas, Malikin nas, Ma'budin nas. Minta perlindungan kepadanya dari apa? Dari asyayatin, sayatinil jinni wal ins. Terus ya. Istamalatil suratu ala isbati sifatu rububiyati wa maliki
wa uluhiyatillahi wahidu wahdah. wahda. Surat termasuk menegaskan sifat ketuhanan, kerajaan, keilahian, Memiliki memiliki dan ketuhanan ya. Tuhan yang Jadi ini surat An-Nas ini menetapkan tauhidul asma'i was sifat. Ya. Mengajarkan tauhidul asma'i was sifat. Nah gitu. Jadi pembagian tauhid sampai ada tauhidul asma'i was sifat itu diajarkan oleh surat An-Nas. Sini adalah kita suruh berlindung kepada Allah dengan sifat-sifatnya apa dia? Dia adalah Rabb, ya, sifat rububiyah, sifat al-mulki, raja, ya kan? Yang merajai, yang memiliki. Juga ilahinas, sesembahan manusia, uluhiyah. Itu sifat dari Allah. Ya, terus. Thalithan al-hadharu min sadiqis su'i haitsu yusawwilu lil mar'i fi'la syarri hatta yaqa'a fihi. Wa 'ala al-mar'i an yakhtara min al-asdiqa'i man yurshiduhu ila al-khairi wa fi'lihi wa yuhadhdhiruhu min asy-syarri wal wuqu'i fihi. Berhati-hati dari teman buruk yang menggoda seseorang untuk melakukan perbuatan buruk sampai ia terjatuh di dalamnya. Maka wajib bagi seseorang untuk memilih teman-teman yang menunjukkannya kepada kebaikan dan mengamalkannya, serta memberikan peringatan dari keburukan dan terjatuh di dalamnya. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang ke berapa? 3 ya. Yang ketiga dari keterangan di atas berarti kan kita mesti paham itu bahayanya teman yang enggak baik. Kalau setan kan korin, ya kan, selalu menemani kita. Tapi dia sifatnya yuwaswisu fi sudurinas. Dia sifatnya selalu memoles, membuat manusia memandang baik kufur, fusuk dan isyan bila lupa mengingat Allah dan syariatnya, kan gitu. Juga itu bahayanya teman yang buruk, karena minal jinnati wanas, ya kan, minal jinnati wanas. Teman yang bagaimana itu? Teman yang itu, teman yang ya sama yang kalau setan ya tadi apa? Yulqi ya toh. Kalau teman ini yasul. Yasulnya menjalankan itu jalan ya. Hanya mengalirkan itu, hanya mengalirkan keburukan. Ya memberi celah keburukan, itu loh ya kan? Memberi celah keburukan, ya, memberi jalan keburukan sehingga dirinya apa? Jatuh. Nah itu. Jadi masang apalah gitu yang membuat orang itu ya akhirnya terjatuh di dalam keburukan. Nah gitu. Itu teman itu bagi teman yang enggak baik. Itu teman yang enggak standar. Ya kan gitu. Kalau yang standar apa? Yang standar ayyakhtara minal asdiqa, memilih teman yang bagaimana? Teman yang baik. Apa yang baik itu? Man yursiduhu ilal khairi wa fi'lih wa yuhadziruhu minasyari wal wuqu'i fih. Itu teman yang baik. Teman yang baik sifatnya apa? 1, menasihatkan kebaikan, membimbing kebaikan hingga bisa melakukan.
Jadi tidak hanya itu yang baik, ia ditunjuk itu yang baik, dan bahkan apa, diberi cara dan langkah-langkah bisa sampai berhasil melakukan. Itu namanya apa? Teman yang baik. Sebaliknya mengingatkan yang buruk dan memberikan langkah-langkah untuk agar tidak al-wuqu'i fih, tidak terjatuh di dalamnya. Itu sifat teman yang baik begitu ya. Yuk lanjut terus. Rabi al-isti'adzatu billah minasyayatinil jinni wal insi dalilun ala rahbati fil khairi wal bu'di anisyarri. Yang keempat, berlindung kepada Allah dari setan-setan dari jenis jin dan manusia adalah bukti atas cinta kepada kebaikan dan jauh dari keburukan. Jadi orang kalau membaca surat ini, membaca An-Nas, dia membaca Qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Min syarril waswasil khannas. Kan gitu. Berarti dia namanya isti'adzah. Nah, kalau isti'adzah namanya apa? Namanya berarti dia enggak mau buruk. Dia enggak mau buruk. Makanya berlindung dari keburukan. Berarti itu dalil, bukti dia mencintai kebaikan, dalil dia sudah menjauhi keburukan. Itu pentingnya kita isti'adzah itu gitu kan, demikian. Jadi menimbulkan penggerak dalam hati, dalam jiwa ini, bahwa hati ini tidak suka keburukan dan mencintai kebaikan. Ya, terus ya. Al-khamisah a'dhamu ma tazawwala bihi syayatina dzikrullahi subhanahu wa ta'ala Mata zulu bihi ya. wa tazulu bihi asyayatina No. syayatinu dzikrullahi subhanahu wa ta'ala wal isti'adzatu bihi min syarriha fa innaha tahrabu 'inda dzikrillahi wa takhtafi. Sebesar apa yang bisa menghilangkan syaitan adalah zikir kepada Allah, mengingat Allah dan meminta perlindungan kepadanya dari keburukannya. Karena sesungguhnya setan-setan berlari ketika seseorang mengingat Allah dan mereka bersembunyi. Ya, ini yang kelima, ikhwah. Jadi semua kita membutuhkan selamat dan membutuhkan terhindar dari polesan syaitan untuk memandang baik al-fusuku wal kufru wal isyan. Nah, perkara yang paling utama bisa membuat kita selamat dari godaan setan, ya, apa? Zikrullah. Ya, zikrullah. Kita mesti mengingat Allah, mengingat syariatnya, ya kan? Memurojaah ilmu Quran dan sunnah, kan gitu. Itu diingat, baca Al-Quran, gitu. Dibaca kata-kata zikir, diingat dengan hukum Dia Ta'ala. Nah itu, dan berlindung kepada Allah darinya, itu yang membuat manusia itu pergi. Ya, setan itu pergi, setan itu menghilang. Kenapa? Dia tahrab, dia kabur. Dia kabur ketika manusia mengingat Allah, dia sembunyi, tidak nongol menyampaikan bisikan, nggak mampu, nggak bisa. Jadi sebetulnya tipu dayanya lemah, asalkan manusianya berada di jalan yang lurus, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Kalau manusianya sedang tidak pas, memberikan kesempatan, ya lain lagi, kan gitu kan. Gitu. Ya. Itu ya mungkin rampung berarti, masya Allah, pas, Anas, takdir yang bagus gitu. Di tahun depan kamu masuk lagi anak, Pak? Atau udah nggak masuk? Tahun depan kamu Senin takmili, belajar hadis, ilmu hadis. Selasa belajar tafsir, berarti insya Allah anaba.
Rebo ikut Fikul Asmaul Husna, fikih Asmaul Husna. Kemis nanti masuk lagi takmili, tafsir, usul tafsir atau akidah, kan gitu. Libur Jumat, tapi Sabtunya masuk. Berarti kayak sekarang 5 hari masuk berarti. Berarti masih panjang kesempatannya. Ya bismillah, diberi kemampuan oleh Allah. Ini yang pokok Senin, Kamis, Sabtu, ya kan, itu melanjutkan. Tapi kalau kamu pasti ya juga sama sih, kan juga penting ini melanjutkan an-naba, ya kan, penting juga. Memahami fikih Asmaul Husna juga bagus sekali. Paham Asmaul Husna itu di hari Rabu di sini. Pada asar juga. Jadi cuma sejam tok. Ya mungkin itu ya. Wah, jangan lupa surat 100 sampai 114. 100. Ya. 15 surat 100 sampai 114. 15 surat, ya kan? 15 surat dari ayat 100. Besok Selasa, insyaallah ya. Besok Selasa, insyaallah ya. Alhamdulillah pokoknya ya kan, alhamdulillah. Sama astagfirullah. Seperti kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi. Ya kan, subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi terus asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya kan? Firmannya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Makanya kalau ngaji, majelis terus itu dengan itu insyaallah nanti bertambah lagi. Ya kan? Bertambah lagi gitu. Makanya kalau udah rampung ditutup dengan itu, udah menang. Berarti kalau udah ngaji berarti menang. Berhasil ngaji alhamdulillah kan gitu. Itu yang menenangkan hati. Bisa ngaji dengan baik, ya kan? Dengan benar, dengan ikhlas, maka sucikanlah Allah dengan memujinya serta istighfar, bertaubat. Ya, akan yastamiru yasdad. Ya, akan yastamiru yasdad, akan berkesinambungan dan bertambah. Itu ya, demikian. Itu subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang pagi nih, Pak.